Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Kurniawati, NPM 181200237, kelas 4E, Universitas PGRI Semarang, Prodi PGSD. Di sini saya akan menampilkan hasil media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu berupa diorama. Dalam diorama ini terbuat dari bahan yang sangat sederhana, yaitu kardus dan gambar-gambar kecil lainnya. Di sini terdapat gambar rumput laut, kepiting, cumi-cumi, penguin, anjing laut, paus pembunuh, dan dekomposer atau pengurai. Sedangkan gambar lainnya di sini sebagai pendukung untuk menarik perhatian siswa. Nah, jadi di sini ini sebuah ekosistem laut. Sedangkan untuk ekosistem daratnya seperti ini. Nah, di mana di sini terdapat padi, ulat, burung, ular, dan elang. Cara menggunakan media pembelajaran ini sangatlah mudah. Yang pertama, siswa diberikan kesempatan untuk mengamati media tersebut. Lalu, siswa dijelaskan secara perlahan-lahan bagaimana cara kerjanya menggunakan media tersebut. Nah, sebelum kita belajar mengenai media, tentunya siswa harus mengetahui dulu apa materi yang akan disampaikan melalui media pembelajaran ini. Dan materi tersebut adalah rantai makanan pada ekosistem di laut dan di darat. Untuk yang pertama, rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan dalam sebuah ekosistem. Jadi, di dalam rantai makanan tersebut terdapat jenis-jenis, yaitu produsen. Dikatakan produsen sebab dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, dalam media ini yang disebut produsen adalah rumput laut atau disebut juga fitoplankton, karena fitoplankton tersebut dapat melakukan proses fotosintesis dengan sendiri. Rumput laut adalah sumber utama makanan di laut. Fitoplankton bekerja sebagai produsen atau penghasil makanan yang kemudian akan dikonsumsi oleh konsumen tingkat pertama, di mana di sini konsumen tingkat pertamanya adalah kepiting. Jadi, kepiting akan memakan rumput laut. Setelah itu, terdapat konsumen tingkat 2, di mana konsumen tingkat 2 pada ekosistem di laut adalah cumi-cumi. Cumi-cumi akan memakan kepiting. Lalu, terdapat konsumen tingkat 3, di mana konsumen tingkat 3 tersebut adalah penguin. Ya, penguin. Penguin akan memakan cumi-cumi, sehingga dapat dikatakan sebagai konsumen tingkat 3. Lalu, ada lagi yaitu konsumen tingkat 4, di mana konsumen tingkat 4 akan memakan konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 4 adalah anjing laut. Anjing laut akan memakan penguin. Lalu setelah itu ada konsumen tingkat 5, di mana konsumen tingkat 5 tersebut adalah paus pembunuh. Paus pembunuh akan memakan anjing laut. Jadi dapat dikatakan konsumen tingkat 5 karena dia memakan konsumen tingkat 4. Begitu seterusnya. Lalu yang terakhir adalah dekomposer. Dekomposer adalah pengurai. Jadi dekomposer itu seperti halnya jamur atau bakteri. Dekomposer dapat menguraikan hasil dari sisa-sisa tersebut untuk menjadi bahan lagi. Kembali seperti awal, seperti pada proses penciptaan bahan makanan pada produsen. Jadi dekomposer itu sangat bermanfaat untuk membantu proses fotosintesis dan pembentukan kembali zat-zat yang ada dalam produsen. Jadi seperti itu cara kerjanya. Untuk dioramanya yang lebih jelas seperti ini. Dimana di sini terdapat produsen rumput laut, konsumen tingkat pertama kepiting, konsumen tingkat 2 cumi-cumi, konsumen tingkat 3 penguin, konsumen tingkat 4 anjing laut, konsumen tingkat 5 paus pembunuh, dan yang terakhir adalah dekomposer atau pengurai. Sedangkan gambar-gambar yang lain ini seperti awan, pelangi,
dan pemandangan di laut ini sebagai pendukung untuk menarik perhatian peserta didik. Lalu kita sekarang akan membahas rantai makanan pada ekosistem di darat. Ini ya. Nah, jadi ini adalah sebuah ekosistem di sawah, di mana produsen adalah tanaman padi, karena tanaman padi tersebut dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan fotosintesis. Lalu ada konsumen tingkat pertama, di mana konsumen tingkat pertama adalah ulat. Ulat akan memakan padi, sehingga disebut sebagai konsumen pertama. Timbul lagi konsumen kedua. Konsumen kedua yaitu burung. Burung akan memakan ulat. Ulat adalah konsumen tingkat pertama, sehingga burung menjadi konsumen tingkat kedua. Lalu setelah itu ada konsumen tingkat tiga, di mana konsumen tingkat tiga adalah ular. Ular akan makan burung. Konsumen tingkat keempat adalah burung elang, di mana burung elang akan memakan ular. Jadi, tropik tertinggi pada rantai makanan tersebut ada pada burung elang, ya, sebagai konsumen tingkat 4. Dapat dilihat lebih jelas pada bagian belakang dari diorama tadi terdapat rantai makanan ekosistem darat, di mana terdapat padi sebagai produsen, ulat sebagai konsumen tingkat pertama, burung sebagai konsumen tingkat 2, ular sebagai konsumen tingkat 3, dan burung elang sebagai konsumen tingkat 4. Di mana di sini terdapat sawah sebagai pendukung untuk menarik perhatian siswa. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.